Kita sudah di hari ke-24 ya. Pada kesempatan kali ini mudah-mudahan kita semua semakin baik ya dalam mengisi atau innamal a'mal bil khawatim, bahwa amal itu tergantung finishnya. Mudah-mudahan di garis finish ini ya kita sama-sama semakin mengencangkan semangat kita ya dalam bagaimana Ramadan ini diisi dengan hal-hal yang full manfaat dan full pahala gitu ya. Bahwa apalagi taharrau lailatul qadarnya ya, Lailatul Qadar itu di 7 malam terakhir ya, bahwa riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Abdullah bin Umar dan beberapa sahabat melihat Lailatul Qadar dalam mimpi ya pada 7 malam terakhir dari bulan Ramadan, bahwa aku ditunjukkan kebenaran mimpimu, maka barang siapa yang mencarinya adalah mencari pada 7 malam terakhir. Dan kita harus banyak berdoa ya, baik itu doa sapu jagat ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doa-doa yang harus terus kita baca gitu ya di hari-hari menjelang 7 hari terakhir ini ya. Nah mungkin ya, nah kita terus lisan kita nggak boleh kering gitu ya dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan bacaan kita juga ya. Nah, bagi yang haid juga jangan lupa nih, perempuan haid juga ya, walaupun baca Quran tanpa menyentuh mushaf misalnya, atau sekarang mah dari gadget gitu ya, banyakin zikir, baik itu zikir terutama ya la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah. Kemudian jangan lupa istighfarnya diperbanyak juga ya, astagfirullah astagfirullah astagfirullah. Nah, sedekahnya juga jangan kendor. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan sama-sama membahas tentang lanjutan yang kemarin ya, bahwa saum itu memang untuk membentuk pribadi yang bertakwa, bersyukur gitu ya. Nah, bagaimana kita melihat di buku ini ya, kita lanjutkan. Nah, yang ini yang kemarin kita bahas. Nah, bahwa yang tujuan kita saum itu adalah, kata Allah, la'alakum tattaqun ya, agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Nah, kemudian ada 101 jalan menuju takwa yang harus kita latihkan selama bulan Ramadan. Apakah yang sudah berhasil, yang mana gitu ya, yang belum. Nah, makanya kita lihat bahwa la'alakum tattaqun di sini untuk kita menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak mudah gitu ya, tetapi penuh perjuangan. Di antaranya banyak hal yang harus kita lakukan di sini. Di antaranya bahwa yang pertama yang sudah kita bahas kemarin itu, di antara jalan menuju takwa yang pertama itu adalah, nah ini ya, untuk, nah kemarin sudah kita bahas ya yang infak fisabilillah. Nah, ini 101 jalan menuju takwa ini. Yang pertama adalah menafkahkan harta di jalan Allah. Nah, sejauh ini bagaimana kita ya dengan menafkahkan harta di jalan Allah? Ini adalah jalan, di antara jalan yang paling utama itu ketika kita mampu menafkahkan harta kita di jalan Allah gitu ya. Kita mengeluarkan untuk kepentingan jihad, untuk kepentingan sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, bahwa kita harus betul-betul ikhlas melakukannya. Kemudian berkata baik ya kepada yang kita beri, kemudian memaafkan, tidak boleh menyakiti ya si penerima, pokoknya mencari ridho Allah. Nah, dalam menafkahkan harta di jalan Allah ini di momentum Ramadan sekarang,
bagaimana gitu ya, apakah kan manusia itu memang syuh gitu ya, kikir gitu ya, sulit sekali dalam jihad bil mal gitu ya untuk dibuktikan gitu. Nah ini adalah bagaimana di momentum Ramadan kita berubah sedikit-sedikit, kita yakin bahwa Allah yang melapangkan rezeki ya, yang Allah yang menyempitkan rezeki. Apapun yang kita nafkahkan pasti Allah ganti, karena Allah adalah khairul razikin, Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Nah misalnya jika umat Islam non Islam saja ya siap menafkahkan harta gitu ya, mereka kan memberikan 10% bahkan lebih gitu ya, mewajibkan untuk memberikan donasi dari apa yang sudah dilakukan gitu ya. Nah kita gitu ya, mudah-mudahan dibukakan oleh Allah untuk mudah gitu ya, mereka dengan gerakan kristenisasinya sangat luar biasa sekali ya, menyisihkan 10% lebih dari apa yang mereka upayakan gitu ya untuk kristenisasi. Nah mudah-mudahan kita untuk jalan dakwah gitu ya, kita lebih semangat lagi untuk bagaimana kita mengeluarkan tadi ya, nafkah di jalan Allah Subhanahu wa taala, menafkahkan harta kita, mensedekahkan harta kita lebih banyak lagi di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua yang membuat pribadi kita yang berdampak ya dengan saum kita itu, diantaranya untuk menuju takwa itu, jalan yang kedua adalah tentu saja berzikir dan banyak mengingat Allah. Ini udah dibahas ya bahwa di antara zikir itu luar biasa sekali dampaknya ya, memperbanyak zikir mengingat Allah ya, wazkurullah zikron kasiro gitu, bahwa dengan misalnya kita memilih zikir di sini ya, la ilaha illallah gitu ya, mengulang-ulang dalam setiap kesempatan gitu ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah gitu ya. Kemudian la haula wala quwata illa billahil aliyil azim gitu ya. Nah terus zikir-zikir itu dibaca gitu ya dengan penuh keyakinan gitu ya. Nah insyaallah gitu ya, maka ucapannya itu ketika kita mengucapkan la ilaha illallah ya, bahwa seluruh makhluk menghambakan diri kepada Allah, bahwa kita yang punya kebutuhan, kita menghadapi kesulitan, nah maka terus menerus semuanya disandingkan kepada Allah. Nah jadi dengan zikir dengan zikir insya Allah gitu ya, Allah akan merubah hati kita menjadi lebih mukhlis, lebih ikhlas lagi, kedudukan kita menjadi lebih tinggi lagi ya, dengan kalimah la ilaha illallah yang dengan ikhlas kita zikirkan gitu ya, maka insya Allah akan memberikan, merubah pikiran, hati dan amal kita menjadi lebih baik lagi, lebih baik lagi. Walaupun zikir juga ada lisan, karena ada dengan hati gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian kemarin yang sudah kita bahas, supaya kita betul-betul meraih la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa itu memenuhi janji kepada Allah. Nah ini ya, bahwa aduh dari sejak dalam rahim kita sudah berjanji sama Allah ya, ketika ditanya alastu birabbikum qalu bala syahidna, kita sudah berjanji beberapa kali ya, baik di alam rahim kita berikrar juga 2 kalimat syahadat, kemudian di dalam sholat kita juga selain dari syahadat ya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita juga berjanji iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, dengan ikrar syahadat. Kemudian 5 kali kita berjanji, kemudian inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Begitu banyak janji kita sama Allah, tapi sedikit yang kita laksanakan gitu ya. Bahwa ketika kita menyempurnakan perjanjian dengan Allah ya, dan tidak merusak ikatannya, maka insya Allah ya, janji Allah gitu ya, bahwa ketika kita menepati janji, maka Allah sangat menyukai ya terhadap orang-orang yang bertakwa gitu ya, yang memenuhi janji. Di antara ciri takwa itu adalah memenuhi janjinya. Nah bahwa untuk mencapai derajat takwa ini kita harus betul-betul ya penuhi janji kepada Allah. Nah untuk betul-betul ya kita mempersiapkan diri untuk menghadap Sang Khalik gitu ya, bagaimana betul-betul kita janji-janji yang sudah kita ikrarkan dari sejak rahim sampai sekarang tiap hari itu betul-betul kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah betul-betul akan menancapkan ketakwaan ke dalam hati kita.
Kemudian juga sudah kita bahas ya bahwa memang harus ada rasa takut kepada Allah gitu ya di momentum Ramadan ini, supaya kita memiliki pribadi yang benar-benar bertakwa gitu ya, munculkan rasa takut. Takut ini bagian dari takwa gitu ya, dan takut itu adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya, bahwa bagaimana malaikat saja gitu ya di surah An-Nahl, mereka itu takut kepada Allah gitu ya, melaksanakan apapun yang Allah perintahkan gitu ya. Nah, kita juga sama gitu ya, sebagai seorang hamba gitu ya, harus semakin besar rasa takut kita kepada Allah gitu ya, maka semakin dekat kita kepada Allah, maka akan semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasul kan, aku yang paling mengenal Allah dan aku yang paling takut sama Allah gitu ya. La akhsyakum, aku yang paling takut sama Allah gitu. Dan innama yakhsyallah min ibadil ulama, bahwa orang yang takut kepada Allah di antara hambanya itu hanyalah orang-orang yang berilmu ya, para ulama yang punya ilmu tentang agama, bagaimana mengamalkan, mereka yang paling mengenal Allah, sehingga betul-betul rasa takut kepada Allah gitu ya. Nah ini bahwa seperti itu ya, untuk menjadi pribadi yang bertahan. Apakah semakin hari kita di momentum Ramadan ini rasa khauf ya, rasa takut kita kepada Allah semakin besar gitu ya, takut dengan azab-azabnya, takut dengan aturan-aturannya gitu ya, hukum-hukum Allah dan sebagainya gitu ya. Nah di sini harus dimunculkan tadi ya, merasa lemah di hadapan Allah gitu, Allah Al-Qawi, kemudian memupuk mahabbah, rasa cinta sama Allah gitu ya, bahwa betul-betul antara mahabbah dan khauf itu ya, isinya harus tertancap dalam hati kita, bahwa azab Allah itu sangat pedih, harus kita ingat gitu ya, bahwa yang lain-lain ya, pokoknya menurut Hasan Al-Basri bahwa roja itu harapan, khauf itu adalah rasa takut, itu adalah kendaraannya seorang mukmin. Al-Ghazali berujar bahwa roja dan khauf adalah dua sayap yang dipakai oleh para muqarrabin, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah untuk menempati kedudukan yang terpuji gitu ya. Nah ini dengan rasa roja dan khauf yang harus muncul ya ketika kita saum sekarang ini, menjadi pribadi yang bertakwa itu yang seperti itu. Kemudian nah ini karena 101 jalan menuju takwa ya, selanjutnya adalah bersabar. Nah jadi salah satu jalan supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa itu adalah dengan melatih kesabaran gitu ya. Sabar kata yang mudah diucap tapi sulit diterapkan, bahwa kesabaran juga bukan datang dengan tiba-tiba, tetapi kesabaran itu butuh dilatih gitu. Nah di momentum Ramadan ini betul-betul gitu ya, harus dilatihkan gitu ya, dilatih, bahkan perlu ujian gitu ya. Semakin banyak ujian, semakin banyak tantangan dan gangguan, maka akan menjadi pribadi yang tangguh, sabar, siap mencari solusi gitu ya. Bahkan orang yang mendapatkan ujian justru hanya bisa nyalahin orang gitu ya, kalut, kusut, sehingga semakin banyak masalah. Nah beda yang sudah misalnya dapat musibah tetapi hatinya tetap tenang gitu ya, ketika menghadapi masalah seberat apapun diselesaikan dengan baik gitu ya, karena Allah mengatakan bahwa Allah berfirman bahwa tiadalah disebut sebagai orang yang beriman kecuali pasti diuji gitu ya. Jadi sabar itu menahan, yang bermakna tahan menderita ya, untuk tidak lekas marah. Sabar itu tidak mudah patah hati, tidak mudah putus asa. Saum itu melatih setiap mukmin untuk menahan diri dari segala yang membatalkan saum, juga hal yang bisa merusak kualitas ibadah saum, mulai dari makan, minum, hubungan suami istri, marah ya, adu domba, fitnah, gibah, suuzon ya, perilaku-perilaku buruk lainnya. Ketika kita ingin meraih derajat takwa, mau tidak mau harus menahan diri ya, untuk tidak melakukan hal-hal semacam tadi gitu. Nah secara syariat sabar itu kan ada 3 ya, sudah sangat populer. Sabar untuk taat kepada Allah, bahwa taat kepada Allah berat ya, sulit, butuh kesiapan, butuh pikiran, butuh harta benda seperti zakat, seperti haji ya. Kalau nggak keyeng mah nggak terjadi gitu ya. Tetapi nah yang lebih penting lagi bahwa ketaatan di dalamnya adalah kesulitan terhadap jiwa dan raga, sehingga diperlukan kesabaran dan ketabahan.
Allah berfirman bahwa di surah Al-Imran ya, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu gitu ya. Hai orang beriman, sabar, kalian itu kuatkan kesabaran, tetap bersiap siaga ya di perbatasan negeri, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi isbiru wasabiru, pokoknya bersabarlah, kuatkan kesabaran. Jadi sabar itu tidak ada batasnya ya. Isbiru wasabiru, pokoknya bersabar, kuatkan kesabaran. Kemudian sabar dalam hal-hal yang diharamkan. Nah, jadi kita juga harus menahan diri dari hal-hal yang diharamkan Allah ya. Di momentum Ramadan ini, nah ini ya, bahwa manusia itu kan tadi ya punya nafsu yang la'ammaratun bisu, pasti menyuruhnya pada hal-hal yang buruk gitu ya. Nyuruh berbohong, nyuruh menipu, nyuruh memakan harta batil, nyuruh berzina, nyuruh homer, mencuri, maksiat. Semua ini membutuhkan kesabaran, kekuatan menahan diri dari dorongan nafsu gitu ya. Di surah Az-Zumar sudah disampaikan ya bahwa hai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, orang yang berbuat baik di dunia memperoleh kebaikan di bumi Allah. Sesungguhnya hanya orang bersabar yang dicukupkan, orang yang sabar yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas-sabiruna ya bighairi hisab, bahwa orang yang bersabar itu akan dicukupkan pahalanya sama Allah tanpa batas. Nah, pokoknya harus bersabar. Kemudian sabar terhadap takdir Allah. Nah, di sini juga ya bahwa momentum Ramadan ini, nah kita lihat ya kesabaran kita, bagaimana sabar kita dalam terhadap takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Takdir Allah ada yang disukai, ada yang tidak disukai. Nah, bila hal yang disukai maka kita harus bersyukur. Takdir yang tidak disukai, misalnya ya ada musibah baik terhadap badan, harta, keluarga, masyarakat. Nah, ini sabar, tabah gitu ya. Manusia harus sabar dari musibah yang menimpa. Jadi mereka tidak melakukan hal yang misalnya kayak keluh kesah, baik dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan. Nah, selain itu bentuk kesabaran di sini ya bahwa harus dituntut untuk mampu bersabar terhadap perbuatan orang lain misalnya, tidak melayani permusuhan, tidak melayani pertengkaran misalnya, wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik ya. Wasbir ala ma yakulun, bersabar terhadap apa yang mereka ucapkan gitu ya. Apalagi di momentum Ramadan ya, ini soim, aku itu sedang saum gitu ya. Jadi ketika ada yang ngomong enggak misalnya, kita tidak layani permusuhan, bahwa wasbir sabran jamila ya dalam surah Muzamil ya, bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan, wahjurhum hajran jamila, dan jauhilah mereka dengan cara yang baik. Nah, jadi diantaranya menerima akibat perbuatannya yang misalnya di sini di surah Al-Ahqaf juga ya, bersabarlah ya, bagaimana para rasul ulul azmi ya, mereka dengan teguh hati bersabar gitu ya. Nah, sangat luar biasa sekali. Termasuk juga misalnya sabar memaafkan gitu ya, perilaku orang lain misalnya, bahwa dalam surah Asy-Syura juga ya, orang yang sabar memaafkan mereka itu adalah orang-orang termasuk hal-hal yang diutamakan. Kemudian di momentum Ramadan ini juga ini ya, taubat dan istighfar. Nah, ini sekarang di hari-hari terakhir lebih berbanyak lagi ya pertobatan kita kepada Allah, kemudian bacaan istighfar ya. Dan tadi la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Apalagi di waktu sahur ya, wabil ashar yastaghfirun. Orang-orang yang di waktu sahur itu mereka beristighfar ya, ciri-ciri orang bertakwa itu. Nah, jadi ketika waktu sahur ya, sambil memperbanyak astagfirullah, 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 astagfirullah gitu ya. Nah, jadi di antara menuju jalan takwa, taubat dan istighfar kepada Allah. Nah, sebagian orang menyangka bahwa istighfar dan taubat itu hanya cukup di lisan gitu ya. Sebagian mereka mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, aku mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Tapi kalimat di atas tidak membekas misalnya di hati, tidak terpengaruh terhadap anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat ini jenis
sesungguhnya istighfar dan taubat jenis tadi ya, jenis tadi misalnya hanya di lisan saja, ini adalah taubatnya orang-orang dusta, misalnya astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, tetapi misalnya tidak membekas di hati, anggota badan juga masih melaksanakan, itu adalah istighfarnya orang-orang orang yang dusta gitu. Di sini Ragib Al-Asfahani dalam istilah syara taubat itu adalah pokoknya meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesal dosa yang sudah dilakukan, ada keinginan kuat tidak mengulangi dan berusaha melakukan apa yang bisa diganti misalnya. Nah, jika keempat itu telah terpenuhi, maka syarat tobatnya sudah sempurna gitu ya. Apakah yang pertama itu meninggalkan, menyesal, kemudian untuk tidak mau mengulangi gitu ya. Kemudian berusaha melakukan apa yang bisa diganti, misalnya seperti apa. Nah, Imam An-Nawawi ya menjelaskan bahwa para ulama ya menyampaikan bertobat dari setiap dosa itu hukumnya wajib. Jadi tobat dari setiap dosa itu hukumnya wajib. Jika maksiat atau dosa itu antara hamba dengan Allah, misalnya antara hamba Allah, misalnya tidak ada sangkut pautnya dengan hak manusia, maka syaratnya cuma 3. Yang pertama jauhi maksiat itu, kemudian menyesal ya, menyesal an-nadam, ada keinginan, ada penyesalan yang kuat gitu ya, kemudian keinginan kuat untuk tidak mengulangi. Jika salah satu hilang maka tobatnya tidak sah. Jadi tidak sah. Jadi momentum Ramadan ini yang pertama misalnya kita mentaubati suatu dosa itu ya, diantaranya tadi misalnya menjauhi maksiat, menyesal, ada keinginan kuat tidak mengulangi gitu ya, tidak mengulangi misalnya. Nah, kalau di antara 3 ini tidak terpenuhi salah satunya maka tidak sah. Jika taubatnya itu berkaitan dengan hak manusia, maka syaratnya ada 4 misalnya dosa kita menggunjing, dosa lisan kita ya, misalnya menjatuhkan kehormatan orang lain atau apa misalnya. Ketiga syarat tadi ditambah yang keempat ya, membebaskan diri atau memenuhi hak orang tersebut. Misalnya jika berbentuk harta benda atau sejenisnya, kita harus mengembalikan. Misalnya kita pernah meminjam tidak dikembalikan, atau kita apa gitu ya. Jika berupa had, hukuman atau tuduhan atau sejenisnya, maka harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf. Misalnya tadi ya, kalau berbentuk harta sih misalnya ini mudah. Ini berbentuk hukuman atau tuduhan had ya, maka memberinya kesempatan untuk membalas atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah misalnya menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Misalnya maaf sudah menggibah dulu begini misalnya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah betul-betul harus kita laksanakan ya. Kemudian adapun istighfar menurut Ar-Raghib Al-Asfahani ya, meminta ampun dengan ucapan dan perbuatan. Allah berfirman ya, mohon ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia Maha Pengampun. Bahwa tidak berarti bahwa mereka diperintah meminta ampun hanya dengan lisan, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan memohon ampun hanya dengan lisan saja tanpa disertai perbuatan. Tadi ya disampaikan itu adalah pekerjaan para pendusta gitu ya. Di nulisan astagfirullah gitu ya, tetapi dalam kelakuan sama saja. Nah, maka itu pendusta. Nah, banyak orang yang tadi ya hanya bertaubat, beristighfar, namun belum tentu tobat dan istighfarnya diterima sama Allah. Tadi kan ada yang 3 syarat, ada yang 4 syarat ya. Taubat yang diterima Allah itu adalah taubatan nasuha gitu ya, taubat yang sungguh-sungguh ya, dilakukan dengan penuh keikhlasan, berharap diterima sama Allah ya. Taubat ini disebut dengan taubatan nasuha, bahwa dalam surah At-Tahrim ya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang semurni-murninya ya. Mudah-mudahan kalau taubat nasuha itu Allah menutupi kesalahan, memasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai ya. Dan ketika Allah tidak menghinakan Nabi ya, dan orang yang bersama Nabi ya, sedang cahaya mereka memancar di hadapan sebelah kanan sambil mereka mengatakan
Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ini bagus sekali doanya ya. Rabbana, ya Tuhan kami, atmim lana, sempurnakan untuk kami cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami, innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau maha tahu atas segala sesuatu. Nah ini bahwa taubat ada yang diterima, ada yang ditolak ya. Tobat yang ditolak itu tobat yang dilakukan di ambang kematian ya. Misalnya ketika nafas sudah di kerongkongan ya, seperti Fir'aun ya, tobatnya Fir'aun kan Allah nggak terima. Taubatnya orang kafir ya, dalam keadaan kafir, bahwa sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanya taubat orang-orang yang mengerjakan kejahatan karena kejahilan gitu ya, karena ketidaktahuan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera, maka mereka itu yang diterima sama Allah gitu ya. Allah maha tahu, Allah maha bijaksana, dan tidak diterima taubat itu orang-orang yang mengerjakan kejahatan sampai datang ajal gitu ya, sehingga sesungguhnya saya bertaubat gitu ya, sudah mau ajal tiba, dan tidak diterima orang-orang yang meninggal sedang mereka dalam keadaan kekafiran. Bagi orang itu siksa yang pedih yang Allah sediakan. Nah, jadi para ulama menjelaskan bahwa setidaknya ada 6 ciri yang menunjukkan bahwa taubat seseorang diterima sama Allah. Nah, ini momentum Ramadan sekarang ya, karena kita saum itu ingin meraih derajat takwa. Nah, bahwa apakah taubat kita terhadap dosa-dosa yang kita lakukan itu diterima atau tidak. Nah, diantaranya ada 6 ciri yang menunjukkan bahwa taubat seseorang itu diterima sama Allah. Yang pertama adalah seseorang itu tidak merasa dirinya terpelihara dari maksiat, sehingga ia senantiasa hati-hati dan waspada terhadap kemaksiatan dari berbagai jenis dan bentuknya. Jadi takut gitu. Ya Allah, takut itu kepada maksiat ya, terjerembab kepada maksiat, sehingga dia hati-hati gitu, waspada gitu ya. Oh ini dosa bukan, ini boleh dilakukan atau tidak, misalnya ini haram, ini halal, ini makruh, ini kita harus hati-hati gitu ya, ada warok, kehati-hatian, apakah ini termasuknya kesyubhat. Nah, jadi betul-betul gitu ya, merasa dirinya itu takut gitu ya untuk terjerembab lagi kepada kemaksiatan. Kemudian hatinya senantiasa melihat jauh ke depan ya, bahwa kebahagiaan hakiki itu perlu perjuangan. Karena itu melihat dunia itu mazruatul akhirah gitu ya, ladang untuk memperoleh kebahagiaan di akhirat. Jadi melihatnya itu visi jauh ke depan ya, ke kehidupan akhirat ya, akhirat oriented gitu ya, tidak hanya melihat di dunia saja gitu ya. Seseorang tersebut condong untuk belajar tentang kebaikan, jadi senang untuk belajar ilmu agama, misalnya hal-hal yang baik gitu ya, tidak terlena terhadap sesuatu yang sia-sia gitu ya, bahkan menyesatkan gitu. Jadi dicondongkan hatinya oleh Allah untuk suka ya, untuk belajar tentang berbagai kebaikan. Kemudian memandang apa yang dianugerahkan kepadanya, misalnya kayak berupa harta, itu adalah amanah gitu, sehingga sebanyak apapun harta yang dia miliki ya, nanti akan dipinta pertanggungjawabannya. Dan haus untuk berbuat baik yang betul-betul dilakukan karena Allah semata gitu. Jadi tadi ya, bahwa ketika dikasih rezeki sama Allah lebih, itu dia yakin itu adalah amanah gitu ya, sehingga haus untuk melakukan kebaikan dari harta yang dimiliki itu, ingin disedekahkan misalnya ya. Kemudian meliputi segala aktivitas kehidupan dengan diiringi niat karena Allah, bahwa segala sesuatunya ingin karena Allah, baik ibadah mahdoh, muamalah, hubungan sosial, bisnis, apapun, berorganisasi misalnya, semuanya betul-betul dilakukan karena Allah. Bahwa sholatku, hidupku, matiku, ya misalnya aktivitas kita di organisasi, aktivitas kita di sosial, aktivitas kita di berbagai hal itu betul-betul diniatkan karena Allah, diniatkan karena mencari ridho Allah. Hayatuna kulluha ibadah, hidup kami segalanya ibadah, hidup kami adalah semuanya untuk betul-betul mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa menjaga diri agar tidak merugikan diri sendiri, terlebih merugikan orang lain, baik secara lisan, perbuatan, betul-betul dijaga ya, lisan dan perbuatan itu betul dijaga. Nah, dan taubat ini merupakan titik awal sebuah perubahan ke awal yang lebih baik. Kesalahan, kealfaan yang ada ya, ini adalah pengalaman yang tidak boleh terulang, baik dalam sebuah hubungan sesama manusia,
hubungan dengan alam, apalagi dengan Allah gitu ya. Semua sisi kehidupan itu memfasilitasi penempatan diri seseorang manusia untuk memperoleh hasil maksimal bagi tingkat kualitas hidupnya. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ya, taubat itu pada hakikatnya ada 3 tingkatan ya. Ada taubatnya orang-orang awam, taubatul awam, yaitu taubatnya seseorang dari dosa yang sifatnya nyata, dosa besar, misalnya kayak betul-betul dia bertobat dari berzina, dari mencuri, dari korupsi. Itu namanya taubatul awam, taubatnya orang-orang yang awam gitu ya. Kemudian yang kedua adalah taubat orang khusus, taubatul khawas, taubatnya orang-orang yang dari dosa yang sifatnya batin, misalnya ya Allah, hamba mohon ampun dari dengki yang hamba miliki gitu ya, dari takabur, dari merasa diri lebih baik ya, merasa tinggi, dari kesombongan gitu ya, bertaubat dari ujub ya, bertaubat dari hal-hal yang sifatnya batin dosanya gitu ya. Kalau tadi yang dosa sifatnya lahir kayak mencuri kan itu jelas, ada korupsi, berzina misalnya, itu adalah taubatnya orang-orang awam. Nah, ini taubatnya orang-orang khawas gitu ya, tadi ya, betul-betul ya, ketika punya rasa dengki, rasa takabur, rasa ujub, itu betul-betul ditaubatan nasuhakan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah taubatnya orang-orang yang lebih khusus, taubat al-khawas gitu ya. Taubatul khawas al-khawas, taubatnya seseorang dari kealpaan, kelalaian mengingat Allah. Taubat ini yang dimaksudkan Rasulullah ya, bahwa Rasulullah itu dalam sehari fil yaumi atamarrah, Rasulullah itu bertaubat dalam sehari tidak kurang dari 100 kali bertaubat dan beristighfar kepada Allah. Nah, ini ya taubatnya orang yang khusus gitu ya. Bahkan Rasulullah sendiri yang dijamin masuk surga gitu, yang dosanya dihapus, dimaksum sama Allah, fil yaumi atamarrah, satu hari itu 100 kali gitu ya, Rasulullah bertaubat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian satu lagi saja ya di sini, misalnya bersyukur. Nah, kita momentum Ramadan kita kesekian kali ini, mudah-mudahan 101 jalan menuju takwa ini betul-betul bisa kita amalkan ya, sedikit demi sedikit. Nah, ini bersyukur. Di antara jalan menuju takwa itu mensyukuri segala nikmat yang Allah kasih ya. Bersyukur itu kadangkala ditujukan kepada Allah, kadangkala ditujukan kepada manusia. Berterima kasih ya kepada sesama. Nah, ini lebih cenderung kepada menunjukkan perasaan senang, menghargai gitu ya. Kalau bersyukur kepada Allah lebih cenderung mengakui bahwa semua nikmat itu adalah pemberian Allah. Semua nikmat itu adalah pemberian Allah. Ini yang disebut dengan syukur ya. Lawan katanya dari syukur nikmat itu adalah kufur nikmat, mengingkari bahwa kenikmatan itu bukan dikasih Allah gitu ya. Kufur nikmat ini berpotensi merusak keimanan. Nah, ini kufur nikmat ini. Nah, ini bersyukur kepada Allah disebutkan Al-Quran sampai 70 ayat ya, perumpamaan orang yang bersyukur, orang dan kufur diberikan, dan keadaan mereka di akhirat digambarkan. Alasan kenapa begitu pentingnya bersyukur kepada Allah, ini adalah indikator keimanan. Ini jadi salah satu indikator keimanan, mengakui atas keesaan Allah ya. Dalam salah satu ayat bersyukur itu digambarkan sebagai penganutan tunggal kepada Allah, bahwa hai yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, bersyukurlah kepada Allah jika memang hanya Dia saja yang kamu sembah. Nah, ini ya, bersyukur kepada Allah merupakan salah satu ujian dari Allah ya. Manusia kan dikasih nikmat, diberitahu cara memanfaatkannya ya. Sebagai balasannya manusia diharap untuk terus taat kepada Allah. Namun manusia diberi kebebasan untuk memilih am yakfur atau yashkur gitu ya. Apakah mau bersyukur ataupun tidak, atau mau kufur gitu ya. Dalam surah Al-Insan gitu ya, bahwa inna khalaqna ini ya, yang pokoknya imma syakira wa imma kafura, bahwa di antara hamba Allah yang sudah Allah ciptakan dari setetes air mani yang bercampur itu, Allah uji ya dengan perintah, dengan larangan, dan Allah jadikan ia mendengar, melihat ya, dan ada yang bersyukur, ada pula yang kufur gitu ya, di Al-Insan ayat 2-3 ya.
hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faja'alnahu sami'an basira inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura, bahwa kami sudah tunjukkan jalan yang lurus gitu ya. Imma syakira, ada yang bersyukur, wa imma kafura, ada juga yang kufur. Nah, jadi menurut ayat tadi, bersyukur atau tidaknya manusia adalah tanda jelas beriman atau kafirkah dia. Nah, bersyukur itu berhubungan erat dengan keadaan di akhirat. Tidak ada hukuman yang dijatuhkan kepada orang beriman dan bersyukur ya. Bagaimana Allah akan menyiksamu jika kamu tidak bersyukur dan beriman gitu. Malah Allah adalah pembalas jasa kepada orang mukmin yang bersyukur, serta Allah tahu gitu bahwa nah tadi seandainya kalian hitung nikmat Allah la tuhsuha ya, tidak akan bisa dihitung nikmat Allah itu ya. Jangan hitung-hitung nikmat Allah gitu ya. Mengkategorikan saja nggak mungkin ya, karena nikmat Allah itu tidak terbatas dan begitu banyak gitu ya. Karena seorang mukmin tidak seharusnya menghitung nikmat, melainkan berzikir untuk mewujudkan rasa syukurnya. Nah, misalnya kebanyakan orang bersyukur kepada Allah itu hanya perlu pada saat mendapatkan anugerah besar atau terbebas dari masalah besar. Itu keliru ya. Jika mau merenung sebentar saja, kita akan menyadari bahwa kita ya dikelilingi dengan nikmat yang tidak terbatas banyaknya. Setiap waktu, setiap menit, nah nafas saja ya, kalau dihitung itu berapa miliar kita harus bayar gitu ya. Bagi mereka yang diuji sama Allah ya, itu dengan berbayar itu berapa gitu ya, 1 detik 1 menitnya itu ya, pokoknya tercurah kenikmatan tidak berhenti ya. Dikasih sehat, dikasih cerdas, dikasih panca indera, udara menghirup. Jadi bahwa orang hidup ya dengan semua yang Allah kasih, sebagai balasan itu seseorang diharapkan untuk mengabdi sama Allah gitu, sebagai rasa syukurnya gitu ya. Nah, jadi orang-orang yang tidak memperhatikan nikmat yang mereka terima, dengan mengingkari ya, mereka kufur, mereka baru mau bersyukur ketika nikmat itu dicabut, misalnya sehat yang tidak pernah mereka akui sebagai nikmat. Nah, baru disyukuri nih ketika kasih Allah sakit misalnya. Nah, jadi Quran menyuruh untuk mengingat nikmat Allah berulang kali, karena memang manusia itu cenderung melupakannya gitu ya. Bahwa misalnya ketika seluruh buku yang ada di dunia ya tidak cukup ketika kita mau menuliskan nikmat Allah ya. Allah begitu menciptakan kita dalam kondisi sempurna, punya panca indera ya, mata yang luar biasa, hidung, tangan, kaki gitu ya, bahwa manusia bisa merasakan dunia di sekelilingnya, membimbingnya menuju jalan yang benar gitu ya, melalui Al-Quran, hadis, menciptakan air segar, makanan yang berlimpah, buah-buahan luar biasa ya, melancarkan pelayaran. Semuanya itu ditujukan untuk kebahagiaan ya, untuk keuntungan manusia. Nah, bahwa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, seorang mukmin dalam kematangannya ya, ketika kita udah usia 40 lebih, dalam Al-Quran sebagai ditandai umur kematangan itu usia 40, harus banyak doa nih, doa supaya menjadi orang yang bersyukur. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala shalihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Nah, ini harus banyak dibaca ya. Bahwa ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana mensyukuri nikmat-Mu yang Kau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku. Jadikanlah amal perbuatanku sesuai dengan keridhaan-Mu dan berikanlah kebaikan kepadaku berkelanjutan sampai kepada anak cucu. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan aku adalah orang yang berserah diri. Nah, luar biasa sekali ya. Diceritakan pada suatu malam ada seorang ulama namanya Fudhal bin Iyad baca Quran surah Al-Balad ayat 8 sampai 9 ya, yang bahwa ayah sabul insan la uksimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad, apa nih, ayah sabu apa, la uksimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayah sabu allay yaqdiru alaihi ahad. Ayah sabu alaihi yaqdiru alaihi ahad. Nah, ya, bahwa apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya ya. Nah, di sini kemudian beliau menangis, maka orang-orang yang melihatnya menanyakan, kenapa engkau menangis gitu. Ia menjelaskan bahwa
Tidakkah engkau memasuki malam harimu dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan dua mata ya, dengan dua mata ini kau bisa melihat ya, walisana wa syafatain wa hadainahu najdain dan lain sebagainya ya. Nah, di sini bahwa beliau menangis ya, bahwa tidakkah engkau memasuki malam hari dalam keadaan bersyukur kepada Allah yang sudah memberikan dua mata, dengan dua mata ini bisa melihat, memasuki malam hari ya dalam keadaan bersyukur yang sudah menjadikan walisanan wasyafatain ya, satu lidah, kemudian bisa berbicara. Nah, semuanya disebutkan gitu ya, menyebutkan organ-organ itu gitu ya. Fudail bin Iyad mengingatkan gitu ya, bahwa kita terkadang kita lupa gitu ya dengan hal-hal yang menempel dalam tubuh kita pun gitu ya misalnya. Nah, ketika Allah sudah kasih ujian, nah baru kita teringat, oh iya misalnya. Nah, itu diantaranya gitu ya, baru 7 yang dengan saum yang kita lakukan untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dan bertakwa itu tidak mudah gitu ya, untuk menjadi pribadi yang bertakwa itu tidak mudah. Di sini ada 101 jalan menuju jalan ketakwaan. Nah, seiring kita menghatamkan saum kita, mudah-mudahan ya 101 jalan menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu satu persatu kita lakukan ya tadi, mulai dari menginfakkan, bagaimana infak kita di jalan Allah gitu ya. Kemudian kita yang barusan ini terakhir ya, bersyukur gitu ya, dan lain sebagainya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang bersyukur, pribadi yang bertakwa ya, yang senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahu ya'khudzu bi aidina ila ma fihi khairul lil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Hajah Penti yang sudah menyampaikan tentang 1001 menuju takwa. Mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada beliau, jazakillah khairan katsira, dan mudah-mudahan tambah-tambah berkah ilmunya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkannya. Allah bimbing kita sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Mudah-mudahan kita senantiasa mengingat Allah, bersyukur kepada Allah, dan Allah baguskan ibadah kita kepada Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, selesai sudah kajian di pagi hari ini. Kita sama-sama tutup dengan membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi dari semuanya. Jazakumullah.